Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil qail qul amantu billah thumma istaqim wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansorihi ila yaumiddin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dari waktu ke waktu Allah masih berkenan menganugerahkan berbagai anugerahnya untuk kita semua, yang tentu dengan anugerahnya kita mampu menjalankan berbagai aktivitas kebaikan-kebaikan kita. Dengan nikmat Allah pula kita mampu menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Dengan nikmat Allah pula kita dipertemukan malam hari ini dalam program Malam Peningkatan Spiritual. Mudah-mudahan semakin banyak yang kita jalankan sebagai tanda syukur kita kepada Allah, semakin banyak lagi anugerah Allah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah tetapkan sebagai uswatun hasanah. Berarti semua yang kita jalankan, semua yang kita laksanakan, insya Allah rujukan utamanya adalah tuntunan dan sunnahnya Nabi. Mudah-mudahan semua tuntunannya dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya hingga kita semakin layak untuk mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan kepada imam kita Ustaz Ali yang sudah mengawali dengan surat An-Nisa 136 yang menjadi landasan MPS kita. Satu-satunya ayat di Al-Quran yang memerintah orang beriman untuk beriman adalah An-Nisa 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Yang hadir itu bukan yang imannya tipis. Yang hadir itu bukan yang tidak pernah melakukan sholat, yang bukan tidak pernah melakukan sholat malam, tapi yang hadir itu karena Allah perintahkan kita, meskipun sudah beriman, meskipun sudah baik, meskipun sudah sholat, meskipun sudah puasa, meskipun sudah banyak melakukan amal soleh, tetap saja Allah perintahkan orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang beriman, berimanlah. An-Nisa 136. Kenapa? Karena di ayat 137-nya ada yang tidak mampu mempertahankan iman hingga akhir ayatnya. Innalladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru. Itulah tausiah dari imam kita tadi yang menyampaikan ayatnya. Pada rakaat pertamanya diawali dengan An-Nisa 136 yang mengingatkan kita semua bahwa meskipun kita sudah melakukan berbagai amal soleh, meskipun kita sudah melakukan berbagai kebaikan, tetap saja perintah Allah, wahai orang-orang beriman, berimanlah. Perintah berimanlah itu konteksnya adalah tarakiyah, peningkatan. Karena kalau sudah beriman berarti meningkatkan iman. Kalau sudah sholat berarti meningkatkan sholatnya. Kalau sudah ngaji berarti meningkatkan aktivitas ngajinya. Kalau sudah infak berarti meningkatkan infaknya. Maka programnya adalah Malam Peningkatan Spiritual. Tema yang akan kita bahas adalah tema seputar tazkiyatun nafs,
yang spesifiknya adalah muraqabah. Ada beberapa riyadhah penting dalam tazkiyatun nafs. Riyadhah itu kalau dalam ilmu tasawuf adalah aktivitas seperti kita berolahraga jasmani. Rutin, kontinu, tidak berhenti. Karena sekali berhenti berriyadhah akan tidak sehat. Maka riyadhah yang paling bagus adalah yang bertahap tetapi kontinu, tidak berhenti. Di samping ada riyadhah jasadiyah, ada riyadhah akliyah, maka fokus tazkiyatun nafs adalah riyadhah ruhiyah, yaitu mengolah spiritualitas kita. Kalau tidak diolah itu tidak bagus. Makanan saja nggak diolah nggak enak. Tubuh badan kita sudah sempurna, tapi Allah perintahkan kita menjaga kesehatan, yaitu mengolah tubuh kita supaya tetap dalam kondisi bagus. Demikian juga akal kita yang memang Allah anugerahkan paling bagus, tetap saja harus diolah. Ada riyadhah akliyah, thalabul ilmi, majelis ilmu, meningkatkan ilmu kita. Bagaimana dengan spiritual kita, bagaimana dengan ruhiyah kita. Maka unsur penting dalam tazkiyatun nafs adalah riyadhah ruhiyah. Kalau olahraga itu jasmani ya, karena raga ya. Berarti olah apa? Olah hati gitu ya. Susah juga. Tapi bahasanya riyadhah ruhiyah. Yang diolah, yang ditingkatkan, yang dipertahankan, yang disibukkan adalah spiritualitas. Dari sekian banyak riyadhah dalam tazkiyatun nafs, ada riyadhah namanya muraqabah. Jadi muraqabah itu salah satu dari unsur penting dalam tazkiyah. Padahal tazkiyah adalah tugas utamanya Nabi diutus oleh Allah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatul 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Artinya tazkiyah itu adalah misi penting dari diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau olah spiritualitas, kalau olah atau riyadhah ruhiyah tidak dijalankan, berarti ada yang miss dari risalahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khair kepada pengurus yang menyiapkan sarana malam peningkatan spiritual dalam rangka insyaallah kita tingkatkan kembali, kita perluas kembali cakupan dari riyadhah ruhiyah kita. Muraqabah itu bahasa Al-Qur'an di mana sifatnya Allah adalah Raqib. Surat An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Raqaba yuraqibu, aktivitas mengawasi, aktivitas monitoring, aktivitas controlling, aktivitas-aktivitas untuk memastikan bahwa manusia itu tetap dalam kebaikan, untuk memastikan bahwa manusia itu tetap menjalankan ibadah, untuk memastikan bahwa manusia itu tetap beramal soleh, untuk memastikan bahwa keimanan manusia itu tetap dipertahankan, untuk memastikan bahwa kebaikan-kebaikannya itu dijaga. Raqaba yuraqibu muraqabatun, sifat yang meraqib adalah sifatnya Allah, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayatnya tentang apa?
tentang asal muasal kehidupan kita, tentang asal usul manusia. Tentang asal usul manusia, Allah ingatkan sifat utamanya, innallaha kana alaikum raqiban. Apa yang dimuraqabahi oleh Allah? Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Takwanya yang dimuraqabah oleh Allah. Allah Maha Baik ingin memastikan anugerahnya yang bernama iman, anugerahnya yang bernama ilmu, anugerahnya yang bernama kebaikan. Allah ingin memastikan itu tetap ada pada hamba-hambanya. Jadilah Allah bersifat Raqib, maha mengawasi, maha memperhatikan, maha mengetahui, dan lain sebagainya. Karenanya dikatakan ayat-ayat muraqabah itu semua ayat yang mengingatkan kita akan maha mengetahui Allah, akan maha dekat Allah, dan akan maha mengawasinya Allah. 3 ayat inti dari muraqabah itu ayat yang mengingatkan kita akan maha mengetahuinya Allah. Kalau orang yakin Allah maha mengetahui, dia akan termuraqabah dengan baik. Dia akan termonitor dengan baik. Dia akan terawasi dengan baik. Karena saat ia yakin Allah mengetahui segala-galanya, meskipun khainatal a'yun, Allah maha mengetahui segalanya, meskipun alimum bidzatis sudur, maka seseorang akan merasakan muraqabatullah, bahwa Allah maha mengetahui seluruh yang dijalankan oleh dirinya. Maka semua ayat-ayat yang mengingatkan maha mengetahui Allah, alimnya Allah, itu adalah ayat inti muraqabah. Yang kedua, ayat-ayat yang mengingatkan bahwa Allah bersifat maha mengawasi, yaitu Raqib. Dan kepengawasan ini, kalau kepengetahuan, betul ya bahasa Indonesianya, kalau maha mengetahui Allah, cukup Allah. Allah tidak mendelegasikan yang lain untuk mengetahui kita. Enggak ada delegasi. Tapi untuk Raqibnya Allah, maha mengawasi Allah, ternyata ada malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mengawasi kita. Disebutlah di surat Qaf ayat 18, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi Raqib atid. Kalau Raqib di surat An-Nisa ayat pertama sifatnya Allah. Kalau Raqib di sini adalah sifat salah satu malaikat Allah yang tugasnya mengawasi. Waktu di madrasah saya diajarkan Raqib itu nama malaikat. Setelah kita perdalam kembali di berbagai literatur tafsir, Raqib itu adalah sifat dari malaikat yang mendapatkan tugas mengawasi. Allah sudah maha mengawasi, enggak butuh makhluk untuk mengawasi. Tapi saking agungnya sifat muraqabah, maka Allah siapkan malaikat-malaikat yang tugasnya juga mengawasi. Dan saking pentingnya kepengawasan, Bapak Ibu juga ada tugas mengawasi. Disiapkan juga teknologi namanya CCTV. Disiapkan juga pengawasan dan penilaian. Disiapkan juga evaluasi. Kenapa? Karena Allah ingin memastikan sifat Raqibnya itu betul-betul diyakini oleh manusia. Allah siapkan malaikat-malaikatnya yang bertugas sebagai Raqib, pengawas, yang mengawasi, yang memantau, yang memonitor. Belum lagi antara sesama kita juga
diperkenankan oleh Allah untuk saling mengawasi, saling menilai, atau kita sebut saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Bukan kita nggak yakin Allah itu Raqib, maha mengawasi, tapi Allah perkenankan, bahkan Allah persilahkan, bahkan Allah perintahkan antar kita saling mengawasi. Banyak hadis-hadis yang memberikan pahala besar bagi saudaranya yang mengajak saudaranya, yang mengingatkan sahabatnya, yang mengingatkan keluarganya. Dalam arti apa? Memastikan bahwa seseorang itu tetap yakin dengan sifatullah, yaitu maha mengawasi, Raqib. Disiapkan pula malaikat-malaikatnya sebagai Raqib yang tugasnya mengawasi. Demikian juga Allah sampaikan di berbagai ayat Al-Quran bahwa manusia pun watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita tidak diawasi oleh sesama kita, gimana perjalanan kebaikan kita? Mungkin mandek, tapi karena diawasi, dimonitor, dinilai, dihitung gitu ya, akhir bulan dihitung. Jadilah kita insya Allah selalu dalam muraqabatullah melalui malaikat-malaikatnya yang Raqib, melalui saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, atau saudara-saudara kita yang ikut juga mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua ayat tentang kepengawasan itu maksudnya muraqabah. Ayat yang ketiga adalah ayat yang mengingatkan tentang kebersamaan Allah yang kita kenal dengan ma'iyatullah. Surat Al-Hadid ayat yang keempat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia Allah bersama kalian aynama kuntum. Terjemah bebasnya dimanapun kalian berada. Penafsiran luasnya adalah dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Terjemah bebasnya dimanapun. Kalau kita baca Quran terjemah dimanapun. Tapi tafsir yang lebih luasnya adalah dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Karena kita tidak cukup diawasi cuman dimanapun, enggak cukup. Kalau dimanapun berarti kita aman pengawasan lokasi. Tapi kapanpun perlu pengawasan enggak kapanpun? CCTV 24 jam kan? Kalau kepengawasannya hanya pagi, mungkin kita akan melanggar di siang hari. Kalau kepengawasannya hanya malam, mungkin orang melanggar di siang hari. Kalau kepengawasannya di siang hari, mungkin orang melanggar di malam hari. Maka aina ma kuntum, tafsir yang lebih luasnya kapanpun. Karena kalau di mana itu memungkinkan seseorang ada waktu, ada peluang untuk berbuat dosa. Karena Allah hanya melihat di mana kita. Allah tambah kapanpun kita. Berarti malam pun Allah bersama kita, siang pun Allah bersama kita, setiap waktu pun kita dibersamai oleh Allah. Namanya juga tafsir. Kalau tafsir harus luas. Kalau sempit namanya penyempitan. Kan fasiru artinya menjelaskan, mengelaborasi, memperluas, merangkum berbagai hal. Ainama kuntum juga kalau kita tafsirkan lebih luas tentang ayat 4 surat Al-Hadid, bagaimanapun. Karena bagaimanapun membutuhkan kepengawasan. Saat semangat beda keadaannya dengan saat down. Saat sakit
beda keadaan manusia dibandingkan ketika sehat. Awal bulan beda nggak keadaannya dengan akhir bulan? Biasanya ibu-ibu ya, maaf ibu-ibu ya. Keadaan sibuk beda dengan keadaan tidak sibuk. Iktanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 sebelum yang 5. Itu keadaan sehatmu sebelum sakitmu, keadaan ya luangmu sebelum sibukmu, keadaan lapangmu sebelum sempitmu, keadaan mudamu sebelum tuamu, keadaan hidupmu sebelum matimu, keadaan semua. Karena kalau dimaknai hanya dimanapun, berarti kita aman, tidak diawasi saat sakit. Kita aman, tidak diawasi saat sulit. Kita aman, tidak diawasi saat dalam keadaan meningkat. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Umar menguji ayat ini kepada seorang pemuda penggembala, remaja. Beliau menguji remaja, karena kalau yang diuji orang tua sepertinya lulus semua. Ujian paling berat muraqabah anak muda. Orang tua insya Allah sudah ya, pengalaman diawasi. Ya, remaja perlu pengawasan. Makanya Umar menguji seorang penggembala, remaja penggembala. Di dalam sebuah hadis sahih, Umar pernah menguji seorang anak gembala dengan menyuruh mengatakan kepada pemilik kambing-kambingnya tersebut, wahai anak, katakanlah kepada pemilik kambing ini bahwa serigala telah memangsa 1 ekor, aku beli dan aku kasih uang untukmu. Enggak ada yang tahu. Kita berada di padang pasir yang luas, tidak ada yang datang ke tempat ini. Ini antara aku dengan kamu. Aku beli dengan harga mahal kambingmu, kambing yang sedang engkau gembalakan. Engkau katakan aja kepada pemilik kambing yang engkau gembalakan, serigala telah memakan 1 ekor kambingmu dan kamu untung. Ini antara aku dan engkau. Dahsyat. Penggembala itu mengatakan, di mana Allah? Aina Allah? Kalau Anda menyuruh aku berdusta tentang kambing yang aku gembalakan, jawabannya cuma pertanyaannya, kata remaja tadi, fa aina Allah? Lantas Allah di mana? Kalau aku mengatakan yang bohong, maka Allah tahu, karena Allah nggak bisa dibohongi. Meskipun sekarang kita berdua tidak ada yang tahu, tetapi fa ainallah, di mana Allah? Nangis itu sahabat Umar, karena betul-betul ia yakin remaja ini seorang yang memiliki tazkiyatun nafs dengan sifat muraqabatullah, padahal kesempatan emas, peluang besar, enggak ada yang tahu. Tapi karena wa huwa ma'akum ainama kuntum. Pernah ke padang pasir? Saya pernah. Enggak ada yang tahu dan enggak ada yang mau ikut. Karena panas kan? Ya kalau ke puncak banyak yang mau ikut. Ini ke padang pasir, tandus, enggak ada apa-apa di tengah. Dan di sana area gembala itu bukan kayak di kita ya, banyak rumput yang hijau-hijau. Di sana area menggembala itu ilalang-ilalang yang kering-kering itu. Saya dalam hati itu, kambing di sini kok bisa ya hidup. Makanya bukan rumput kayak di kita. Ontanya juga hebat, padahal makanannya bukan rumput seperti kita yang subur. Tapi itu wahuwa ma'akum aynama kuntum. Dahsyat. Padahal seorang anak remaja dan profesinya hanya penggembala kambing.
Rasulullah SAW pernah menangis. Menangis karena tidak diberitahu akan wafatnya seorang wanita, di mana wanita itu setiap hari membersihkan masjid Nabawi. Setiap hari kerjaannya datang ke masjid, membersihkan masjid dari daun-daun yang kering, dari lumpur, dari padang pasir ya, pasir-pasir dari padang pasir. Tiap hari. Suatu saat perempuan itu namanya Ummu Mahjan, pekerjaannya seorang ibu biasa. Ada yang mengatakan dagang, tapi di sela-sela dagang dia bersihin masjid. Pokoknya tiap waktu dia datang, bersihin, udah dagang lagi, bersihin lagi. Ummu Mahjan. Nabi sedih karena sahabat tidak memberitahu kewafatan wanita ini, padahal ini wanita biasa. Nabi nangis. Kata sahabat, "Ma yabkika ya Rasul?" Apa yang membuat nangis? Kalian tidak memberitahu wanita yang aku muliakan sudah meninggal dunia. Kenapa kalian tidak memberitahu? Ya Rasul, dia wanita biasa. Nanti yang bersihin masjid banyak kok. Dia udah meninggal, nanti kita akan usahakan orang lain bersihin masjid. Kan insya Allah banyak yang mau bersihin masjid. Pekerjaan ringan gitu ya. Kami pun siap bersihin masjid. Kalau engkau khawatir nanti nggak ada yang bersihin masjid, kami siap. Kata beliau, kalian tidak tahu wanita itu aku lihat di surga sedang bebersih. Wanita itu aku lihat di surga sedang membersihkan tempat tertentu. Tidak disebut, ada yang mengatakan membersihkan masjid. Yang penting di surga Nabi sudah melihat wanita itu di surga sedang menjalankan aktivitasnya di dunia, yaitu bersihin masjid. Itu yang membuat aku sedih. Kata Nabi, engkau tunjukkan di mana kuburannya. Bayangkan, di mana kuburannya. Nabi datang ke kuburannya, Nabi mendoakan dan mensolatkan di kuburan. Masya Allah. Muraqabatullah. Nabi ingin mengajarkan sahabatnya, sahabat, kalian melihat orang itu bukan dari sisi pekerjaannya atau apapun, tapi keimanan dan ketakwaannya. Dan beliau tanpa aku minta, dan kalian tahu kan dia bersihin itu tanpa ada jadwal, tanpa diminta oleh Nabi. Dan tugasnya beliau bukan pengurus masjid, bukan DKM. Kalau sekarang kan DKM ya, nggak harus DKM kan yang bersih-bersih siapapun ya. Aku nggak pernah minta dia, nggak pernah Nabi nggak pernah minta Ummu Mahjan bersihin, nggak pernah dia jadwalin, ya. Tetapi itulah yang dilakukan oleh wanita itu yang menjadikannya aku lihat di surga wanita itu sedang melakukan aktivitas bersih-bersih. Subhanallah. Itulah muraqabatullah, yaitu ayat ketiga. Muraqabatullah adalah ayat-ayat yang menunjukkan Allah itu bersama kita, atau ayat-ayat yang mengisyaratkan bahwa Allah amat sangat dekat dengan kita. Sebelum ayat 18 surat Qaf yang menyebut kata Raqib, ayat 16-nya itu adalah walaqad na'lamu walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwasbisu bihi ilaihi nafsuh wa nahnu walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat kepada hambaku melebihi dari urat lehernya. Dulu waktu di madrasah, waktu anak-anak, ada guru yang memang disegani oleh murid. Kalau guru datang itu semua murid pasti diam. Suatu saat guru itu ada kesibukan, dia nggak bisa datang. Tapi cara guru hebat. Dia taruh tasnya, dia taruh buku-bukunya,
yang dianggap oleh murid-murid bahwa gurunya itu keluar sebentar karena tas buku-bukunya masih ada. Jadi anak-anak nggak bisa berisik. Ini masih ada bukunya. Ntar 5 menit kita main, dia datang. Kita gitu juga ya. Dosen juga gitu, taruh laptop aja udah. Saya kalau ada kebutuhan keluar, taruh laptop, ya, taruh buku, taruh makalah, taruh absen. Mahasiswa diem. Karena insya Allah nggak lama. Kalau tidak ada apa-apa di atas meja kan berarti nggak balik lagi. Kalau laptop ditaruh, buku ditaruh, absensi ditaruh, ya mahasiswa menduga kita cuman sebentar keluarnya. Wih dahsyat ya. Padahal kita nggak datang lagi. Tinggal telepon aja, Pak. Mohon maaf tadi saya laptop saya taruh. Tolong Pak disimpan ya ke petugas gitu ya. Tenang aja. Karena di kampus ya ada petugasnya kan. Ini luar biasa. Allah lebih dekat dari urat leher manusia. Itu muraqabah yang lebih dahsyat. Karena setiap kita merasakan ya kedekatan Allah melebihi dari kedekatan yang terdekat dengan kita dari organ tubuh kita, itu menunjukkan muraqabatullah yang sangat dahsyat. Dan Allah pilih anggota tubuh yang paling dekat dengan kita adalah urat leher kita. Ini yang ada ahli ilmu biologi, yang paling dekat dengan manusia apa? Mata, telinga atau urat leher, betul ya? Perlu dikaji secara ilmiah. Dipilih oleh ayat, berarti dipilih oleh Allah adalah min hablil warid, lebih dekat dari urat leher. Pada yang dekat dengan kita, ya mata juga dekat, ya telinga dekat, ya semua itu dekat. Ya perlu dikaji. Tapi itulah secara muraqabah ayat-ayat tentang kedekatan Allah itu sudah sangat cukup bagi kita. Amanu aminu. Karena dengan meyakini Allah bersama, Allah lebih dekat, maka manusia pun akan berusaha istiqomah dalam amanu, tanpa ada perintah, tanpa ada jadwal, tanpa ada apapun, dia berusaha untuk tetap dalam kondisi terbaik. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ayat lain yang layak dirujuk untuk kita menguatkan muraqabatullah adalah surat Al-Hasr ayat yang ke-18. Sebagian menjadikan ayat ini landasan muhasabah, namun sebagian menjadikan ayat ini landasan muraqabah. Kalau begitu apa bedanya muhasabah dengan muraqabah? Muhasabah itu evaluasi diri. Berarti salah satu dari perangkat muraqabah adalah muhasabah. Muraqabah itu hasil dari muhasabah. Muhasabah yang bagus akan menjadikan seseorang meyakini Allah bersamanya, Allah amat sangat dekat dengannya, Allah maha mengetahui segalanya, dan Allah maha mengawasi apapun yang dijalankannya. Syekh As-Sa'di mengatakan memang hadhil ayah asasun fi muhasabatin nafs. Al-Hasyr 18 itu dikatakan sebagai ayat prinsip dalam memahami evaluasi diri, muhasabatun nafs. Tapi evaluasi diri, muhasabatun nafs itu adalah perangkat piranti untuk menghasilkan manusia yang meyakini muraqabatullah. Maka evaluasi itu dibutuhkan, bahkan diharuskan. Dan evaluasi bisa bersifat individual, personal, bisa juga bersifat kolektif. Karena kita ingin mencapai kedudukan maqam muraqabatullah, merasa meyakini kepengawasan Allah, meyakini kedekatan Allah, meyakini maha mengetahui Allah. Maka untuk sampai kepada makom tersebut dibutuhkan satu tingkatan, namanya muhasabatun nafs.
memang dalam ilmu manajemen yang paling sulit itu evaluasi. Ya. Perencanaan mudah ya, merencanakan. Ya, apa namanya? Pertama kali apa? Merencanakan itu planning. Terus acting atau belum ya? Sebelumnya apa? Sebelum acting, organizing ya, atau apalah, managering, organizing, baru acting. Yang suka lupa adalah evaluasi. Saya juga sama. Ya, dosen paling repot itu ngasih nilai. Karena evaluasi itu ya. Kalau rencana belajar ada, RPS lengkap gitu ya. Terus manajemen kelas, manajemen ini sudah lengkap. Ya. Pelaksanaan juga dijalankan. Biasanya yang berat itu adalah membuat evaluasi. Saking pentingnya evaluasi, bisa evaluasi diri, bisa dari mahasiswa mengevaluasi, bisa juga atasan mengevaluasi, sesama dosen bisa mengevaluasi, peer ya, peer evaluasi boleh juga, peer review boleh juga. Ya. Jadi muhasabah itu memang salah satu unsur penting dalam muraqabah. Tetapi hasil dari muhasabah itu tujuannya agar meyakini muraqabatullah. Maka evaluasi dipentingkan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di dalam tafsir dikatakan muhasabah qismun minal muraqabah. Jadi muhasabah itu salah satu bagian penting dari muraqabah. Makanya ayat-ayat muraqabah lebih banyak dari ayat-ayat muhasabah. Jadi kalau seseorang sudah pada posisi meyakini muraqabatullah, maka dia mudah untuk melakukan muhasabah. Atau orang yang suka melakukan muhasabah itu nanti pada akhirnya dia ya naik pada tingkatan muraqabatullah. Karena kalau muraqabatullah udah selesai. Sehingga sebagian ulama memahami muraqabatullah itu salah satu dari fungsi hadis yang disebut sebagai al-ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Muraqabah itu juga masuk dalam kategori ihsan. Karena kalau orang itu sudah tahapannya ihsan, maka dia pasti yakin dengan muraqabatullah. Karena dia menyembah Allah seolah-olah dia melihat Allah. Kalau tidak mampu dan memang tidak akan mampu melihat Allah, maka dia yakin Allah melihatnya. Allah melihatnya itu salah satu dari muraqabah. Allah maha mengetahui, Allah maha mengawasi, Allah maha dekat, Allah maha melihat. Itu adalah ayat-ayat tentang muraqabah. Jadilah dikatakan oleh para ulama, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ayatnya berbicara tentang muhasabah. Tetapi hasil dari muhasabah adalah muraqabah. Karenanya hadis yang tertinggi adalah hadis tentang ihsan. Karena tingkatan awalnya sebagaimana dalam hadis Jibril, ketika Jibril datang ke majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya, Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki, datang di majelisnya Rasul bersama sahabat, tiba-tiba nyelonong masuk ke depan, nyelonong duduk di samping Nabi. Orang sudah ngumpul ya. Tiba-tiba ada orang, malaikat sebetulnya, yang tiba-tiba nyelonong ke depan duduk di samping Nabi. Bahkan dikatakan pahanya itu nempel sama paha Nabi. Yang lain gak berani, kecuali Nabi yang minta, ayo maju dekat merapat gitu ya. Kita gimana kalau ada tiba-tiba orang nyelonong gitu, enggak kita kenal, bukan pengurus, bukan pegawai juga, tapi tiba-tiba nyelonong. Nabi juga enggak kenal, sahabat juga enggak kenal. Ya lain kalau yang datang Ali ya, keponakannya, atau Hasan dan Husain cucunya ya, orang juga kenal. Ini nyelonong ada orang
Nabi sedang menyampaikan ilmu, kemudian orang itu nyelonong datang malah nanya. Ini siapa kok nanya guru? Mal Islamu. Nanyanya apa itu Islam. Ketika ditanya itu Nabi sadar, ini malaikat ini. Karena nggak mungkin ada orang lain nanya Nabi. Sahabat nggak berani nanya Nabi, nggak berani dia. Kalau nggak diperintahkan atau dipersilakan, silakan yang mau tanya, nggak berani bertanya. Selesai Nabi selesai, baru Nabi persilakan, baru sahabat bertanya. Nggak mungkin memotong maaf taklimnya Nabi, nggak mungkin. Nabi ketika mendengar beliau bertanya mal Islam, sudah langsung teng. Ini malaikat ini. Dan Nabi belum diajarkan. Jadi kata Nabi, Allahu a'lam. As-sa'il mas-sa'il bi'a'lam minal mas'ul. Yang nanya ini lebih tahu dari yang ditanya. Dibalik oleh Nabi. Yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya. Ya, kalau sahabat yang nanya, maka yang ditanya lebih tahu dari yang nanya. Maka dijelaskan oleh Jibril alaihissalam, ya, yaitu syahadat, salat dan seterusnya. Kemudian tanya lagi mal iman, antuk minabillah, beriman pada Allah dan seterusnya. Nah, ternyata pertanyaan terakhir sesuai urutannya adalah mal ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata yaraka itulah yang menjadi landasan bahwa sesungguhnya ihsan itu bisa kita katakan muraqabah, atau ihsan itu adalah rujukan tentang muraqabah. Karena kalau sudah orang tahapannya ihsan, maka aman. Aman. Aman dunia, aman akhiratnya. Aman dari hal-hal yang buruk terjadi pada dirinya atau hal-hal yang buruk yang dilakukannya. Hadis yang lain yang mengingatkan tentang muraqabah adalah hadis Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan Ibnu Majah, di mana Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat deskripsi atau ciri atau definisi orang yang paling cerdas, al-kayyis. Nabi bertanya, siapa menurut kalian orang yang paling cerdas? Tentu ya para sahabat dengan ilmu yang mereka dapatkan dari Nabi menjawabkan, ya alim yang paling cerdas, orang berilmu yang paling cerdas, ya. Orang yang banyak mengkaji yang paling cerdas, orang yang ditanya bisa menjawab yang paling cerdas, orang yang dijadikan rujukan itu orang paling cerdas. Tapi apa kata baginda Nabi? Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu yang mampu menundukkan nafsu dan tetap beramal untuk kehidupan setelah kematian. Lima ba'da al-maut. Kita bekerja minggu yang akan datang, sebulan akan yang datang, pasti persiapannya beda dengan kita bekerja besok. Ini bekerja setelah kematian, pasti persiapannya lebih besar daripada bekerja untuk kehidupan. Orang bekerja untuk kematian kan berarti long term, ya. Bukan 60 tahun dia bekerjanya, tapi 100 tahun. Kalau 60 tahun masih hidup dia. Tapi 100 tahun berarti dia bekerja beyond daripada waktunya, beyond dari usianya. Berarti melampaui dari usianya. Dan itu orang yang cerdas. Cerdas pertama kata Nabi, mandana nafsahu, yang mengalahkan, yang menundukkan nafsu. Bahwa muraqabatullah intinya adalah bagaimana kita menundukkan dan mengalahkan nafsu kita. Karena kalau tadi sahabat Umar bertanya kepada remaja penggembala tadi, dia memperturut nafsunya, maka yakin dia akan terima tawaran sahabat Umar. Apalagi tawarannya tawaran manis, kecuali tawaran pahit. Ini tawaran manis. Tawarannya emas, tawarannya dinar, tawarannya luar biasa dan gak ada yang tahu. Mandana nafsahu,
menundukkan nafsu, mengalahkan nafsu, itu adalah orang yang cerdas. Kembali pada Al-Hasyr 18, wal tanzur nafsu ma qaddam lighad, yang dipersiapkannya adalah ma ba'dal maut. Ghad itu hari akhirat, karena orang muraqabah wajib meyakini kehidupan pasca kematian. Kalau hanya meyakini kehidupan sebelum kematian, itu belum muraqabatullah. Kita yakin ada kehidupan, tapi sebelum kematian. Yang berat itu meyakini kehidupan setelah kematian. Semua orang yakin ada kehidupan. Buktinya semua orang bekerja, berusaha, berarti yakin kan? Berbuat baik juga demikian. Tapi dia akan melampaui mereka yang bekerja, melampaui mereka yang yakin bahwa ada kehidupan pasca kematian. Maka muraqabatullah melampaui mereka yang bekerja untuk kehidupan. Orang yang muraqabatullah bekerjanya adalah untuk kehidupan yang kedua, yaitu pasca kematian. Dahsyat. Maka Luqman Al-Hakim, beliau pernah menguji putra-putranya tentang muraqabatullah, di mana salah satu pesannya di surat Luqman, setelah la tusyrik billah, setelah anishkurli wali walidaika, setelah bersikap baik, maka ayat ke-16 adalah ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Wahai anakku, sungguh kalau ada perbuatan, kalau ada aktivitas seberat biji zarrah, kecil sekali aktivitasnya, perbuatannya kecil, dan pekerjaan itu dilakukan di dalam batu yang gelap, atau di langit yang tertinggi, atau di dalam bumi yang tersembunyi, kalian ingat, ya'ti bihallah, Allah akan menghitung dan membalasnya. Maka diriwayatkan beliau menguji putra-putranya untuk menyembelih seekor hewan di tempat yang tidak ada yang tahu. Maka yang satu mencari tempat yang paling tinggi. Biasanya kalau tempat paling tinggi nggak banyak yang tahu. Gunung paling tinggi kan gak ada yang tahu. Ngapain orang sampai ke atas gitu ya. Yang satu cari tempat yang paling bawah, paling dalam, itu banyak nggak tahu. Jadi paling dalam, cari tempat yang paling lembah, yang paling dalam. Yang satu nggak bisa dia lakukan. Dia bingung, tempat paling tinggi nggak bisa, di tempat paling dalam nggak bisa, tempat paling gelap nggak bisa, tempat paling sunyi nggak bisa. Dia datang kepada ayahnya, aku tidak bisa. Kenapa? Dimanapun Allah selalu melihat. Wih, dahsyat ya. Ya'ti bihallah fatakun fi sokhroh, di batu karang, di langit yang paling tinggi, di bumi yang paling bawah sekalipun, ya'ti bihal, dahsyat. Ya'ti bihallah itu kata kunci dari surat Luqman ayat yang ke-16 tentang al-kayyisu mandana nafsahu. Kemudian wa amila lima ba'dal maut. Yang terakhir surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai dengan 219. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Perintahnya, bertawakallah kamu wahai Muhammad. Ayatnya ditujukan kepada Nabi, atas Allah atau kepada Allah yang maha perkasa lagi penyayang. Dideskripsikan untuk meyakini muraqabatullah adalah
yang melihat kamu ketika kamu berdiri dan melihat pula semua gerak badanmu, ya, gerak seluruh anggota tubuhmu. Demikian juga melihat kamu di antara orang-orang yang sujud. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah perintahkan tawakal. Tawakal itu adalah salah satu hasil dari muraqabatullah. Karena tenang kan? Tenang, semuanya di tangan Allah. Tapi dia sudah melampaui ikhtiarnya, usahanya, doanya, sholatnya, dia sudah lalui. Muraqabatullah itu bukan awal tapi akhir. Jadi orang yang muraqabatullah, ia sholat, ia puasa, ia infak, ia sedekah, bekerja dengan sungguh-sungguh, ikhtiar dengan baik, bermuamalah dengan baik. Tahapan-tahapan yang dilaluinya, dia akan ada godaan. Maka yang menghindarkan dia putus asa, yang menghindarkan dia menyerah, yang menghindarkan dia malah berkeluh kesah adalah watawakkal alal azizir rahim. Karena dia bertawakal. Tawakal tidak mungkin tanpa muraqabatullah. Sehingga tawakal itu tidak sesuai kalau tidak ada muraqabatullah. Orang yang tawakal itu pasti muraqabatullah. Dia yakin ada Allah. Misalnya sudah berbagai cara usaha tidak dapat juga yang dia inginkan, ya sudah tawakal. Kenapa tawakal? Dia yakin ada Allah. Dia yakin bersama Allah. Dia yakin Allah melihat dan Allah maha mendengar. Dia yakin saat dia meminta pertolongan Allah, Allah akan menolong. Maka perintah Allah kepada nabinya, wa tawakkal alal azizir rahim, bertawakallah. Berarti proses muraqabatullah yang dijalankan oleh nabi itu sudah sampai posisi di mana Allah sudah dalam tanda kutip harus menolongnya, harus memberikan yang diinginkan oleh nabi karena sudah menjalankan muraqabatullah. Fatu Makkah itu tawakal kelas tinggi. Bayangkan, kan sebelum Fatu Makkah ada Hudaybiyah. Dan kita baca di dalam sejarah, Hudaybiyah itu ujian terberat para sahabat percaya sama Nabi. Kan udah syukuran, walimah, safar udah, mau umroh ini. Ceritanya kan mau umroh. Dan dulu umroh Nabi bawa kambing. Kalau sekarang kita beli di sana haji, tenang aja. Ya, apalagi kita hajinya alhamdulillah tamattu. Enggak usah perlu bawa kambing kan? Kambingnya tinggal nanti aja. Bayar di sini, kambingnya udah siap. Bahkan kita nggak tahu yang nyembelih siapa, yang penting udah. Tawakal ya. Jadilah tamattu. Tangi mangan turu. Santai soalnya, rileks. Ya semuanya kan udah selesai. Dulu kita nyari batu, sekarang nggak usah nyari batu Pak. Batu sudah disiapin. Dulu kita ke Muzdalifah kan nyari batu. Malam-malam itu jam 2 pagi nyari batu. Sekarang batunya udah disiapin. Ngapain pakai nyari batu? Yang ada batunya sekarang nggak ada. Karena udah disiapin oleh muasasah, udah disiapin alhamdulillah. Tapi konteksnya adalah disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala saat di Hudaybiyah, sudah nyampe Hudaybiyah kan mikot ya, atau perbatasan. Itu tinggal masuk, dihalangi, tidak boleh masuk Mekah. Pada tujuannya mau umroh saja. Sudah bawa kambing dan ya, sudah walimatus safar. Tetangga sudah taruh semuanya. Sanak family sudah nganter sampai di Bir Ali, sudah ngantar semuanya. Sampai disitulah kalau tidak ada sakinah Allah, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin di surat Al-Fatih, mungkin sahabat sudah tidak percaya sama Nabi. Terbukti saat Nabi perintahkan, wahai sahabatku, karena kita sudah niat umroh tidak boleh dibatalin. Dan ini ada penghalang, Al-Baqarah 196, fa'in usirtum, kalau dihalangi tetap wajib selesaikan. Cara menyelesaikannya, potong kambing.
Karena nggak boleh membatalkan. Sudah niat, sudah pakai kain ihram, sudah nyampe, tinggal masuk kan, nggak boleh batalin. Jadi apa? Kata Nabi, ayo kita potong kambing yang kita bawa, untuk menunjukkan bahwa kita terhalang dan Allah perintahkan memang menyembelih kambing. Tapi harus mengulang tahun yang akan datang. Tapi perintahnya harus potong kambing. Membuktikan bahwa memang sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah. Semua sahabat diam di tendanya, enggak ada yang mau keluar. Enggak ada yang mau ikut perintah Nabi. Ayo kita potong kambing, enggak ada yang mau. Bayangin ada pembimbing haji, pembimbing umroh enggak ditaati oleh jemaahnya. Satu pun enggak ada yang mau. Nabi bersedih. Ini ujian berat. Hudaybiyah ya. Masuk ke tendanya, bertemu dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau melihat suaminya masyghul. Wah, kenapa ini suamiku? Maka ditanya, kata Nabi, aku tidak pernah memerintah sahabatku kecuali mereka taat. Kecuali saat ini tidak ada yang mau ikut perintahku. Kata Ummu Salamah, wahai Rasul, gimana kalau engkau keluar tanpa sepatah kata, engkau sembelih kambingmu di depan mereka semuanya. Usul yang luar biasa. Karena Ummu Salamah memang istri Nabi yang lebih senior ya, lebih bijaksana. Ya udah, Nabi bawa kambing, enggak ngomong sepatah kata pun, enggak mengatakan ayo kita potong kambing. Nabi keluar, kemudian potong kambing bersama Ummu Salamah. Yang lain melihat, maka semuanya akhirnya potong kambing. Karena langsung dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawakal tingkat tinggi. Karena sudah tidak ada cara meyakinkan sahabat bahwa kita tidak jadi ke Mekah, tapi Allah siapkan karena Nabi sudah diberikan mimpi oleh Allah, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirin la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu fa'jal min dzalika fathan qarib. Enggak yakin itu para sahabat. Malah dianggap Nabi pro ke sebelah gitu ya. Kan gitu. Dahsyatnya Allah turunkan sakinah. Cara sakinahnya tetap ikhtiar, tetapi yang paling tinggi adalah tawakalnya. Itulah Allah balas dengan inna fatahna laka fatham. Laula, kata para ulama, kalau enggak ada Hudaybiyah, enggak ada Fatu Makkah. Karena ada Hudaybiyah, jadi ada Fatu Makkah. 10.000 malah berikutnya kan. Dan datang ke Mekah semuanya sudah gini semua. Wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi muraqabatullah juga akan Allah uji melalui tawakal. Tawakal itu adalah merupakan hasil dari muraqabatullah, yaitu tingkatan paling tinggi di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam hampir saja dalam tanda kutip ya, tidak mempercayai lagi para sahabatnya. Dan mungkin Nabi sudah mengeluh ya, sudah merasakan sahabat-sahabatnya tidak lagi percaya sama beliau. Barulah Allah turunkan fa'anzala sakinatahu alaihi wa alal mu'minin. Allah turunkan itu kepada Nabi dan kepada para sahabat-sahabatnya. Karena Allah Maha tahu gerak-gerik manusia, perubahan gerak tubuh manusia, demikian juga seluruh yang dilakukan oleh umat manusia. Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 219. Itulah beberapa poin penting dari muraqabah berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa muraqabah adalah salah satu maqam kedudukan paling tinggi seseorang karena dia sudah melalui riyadhah ruhiyah, berbagai olah ruhnya, olah spiritualitasnya. Maka ayat An-Nisa 136 menjadi kata kunci juga, bahwa tidak akan pernah kita berhenti melakukan muraqabah meskipun kita sudah banyak beramal, banyak beribadah. Tidak mungkin kita tidak melakukan malam peningkatan spiritual,
Meskipun kita sudah banyak yang kita lakukan, karena Allah tetap perintahkan orang beriman untuk beriman, orang beribadah untuk beribadah, orang bekerja untuk bekerja, orang bersabar untuk bersabar lagi, orang yang melakukan apapun untuk melakukannya kembali. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Justru muraqabah bukan menjadikan orang tidak beramal, bukan menjadikan orang berhenti pada amalnya. Muraqabah malah semakin meningkatkan amal manusia. Muraqabah malah semakin menjadikan orang sungguh-sungguh beribadah dan beramal solehnya, menjadikan dia mampu menundukkan nafsunya, menjadi orang-orang yang cerdas menurut Nabi, dan ia digolongkan sebagai pribadi yang mencapai tahapan ihsan, karena dia selalu yakin Allah bersamanya, Allah dekat dengannya, Allah maha mengetahui dan maha mengawasi dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Demikian jamaah majelis peningkatan spiritual, malam peningkatan spiritual yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf tidak disiapkan slide-nya ya, karena saya baru dapat informasinya petang tadi ya. Tapi filenya ada sebetulnya, nanti saya olah dulu, kan harus diolah dulu supaya ada riyadohnya. Kalau nggak ada diolah nggak ada riyadohnya ya. Ilmu aja diolah supaya ada riyadoh ilmiah. Hati harus diolah juga, semuanya harus diolah, termasuk fisik kita harus diolah juga supaya sehat lahir dan batin. Demikian jamaah sekalian, terima kasih pada semua pengurus yang hadir membersamai kita semua, juga pada Bapak Ibu yang selalu bersama dalam majelis yang mulia untuk kita meningkatkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Walafu minkum hadanallahu iyyakum ajmain. Mungkin kalau ada tanya jawab 10 menit saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.